Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bapak ucapkan kepada yang telah hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi teks anekdot yang nanti kita akan sama-sama pelajari bersama. Apa itu tentang sebuah teks anekdot. Sebelum lebih jauh dan lebih dalam untuk mempelajari dan belajar kita pada hari ini, langkah baiknya mari kita bersama-sama untuk membuka kegiatan pembelajaran kita ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Kita akan langsung masuk ke dalam sebuah teks anekdot. Di dalam sebuah bahasa Indonesia, memang pada dasarnya terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, ya, bahwa bahasa Indonesia itu memiliki turunan. Turunannya itu ada dua. Yang pertama itu adalah sebuah linguistik, yang kedua itu adalah sebuah literatur. Nah, di dalam sebuah linguistik itu kalian mempelajari tentang kebahasaan, khususnya berkaitan dengan unsur kebahasaan di dalam sebuah teks. Mulai dari kategori, jenisnya, ataupun berdasarkan fungsi. Di mana kalau misalkan kategori itu memiliki seperti turunannya verba, adjektiva, ya, konjungsi, pronomina, dan juga ada juga nomina, ya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sebuah kebahasaan. Sedangkan untuk berdasarkan fungsi itu memiliki sebuah subjek, predikat, objek, keterangan, dan yang terakhir adalah sebuah pelengkap. Nah, di dalam literatur tadi itu adalah sebuah hal yang ada di dalam sebuah linguistik. Nah, sedangkan di dalam sebuah literatur atau yang kita mengenalnya dengan sebuah karya sastra itu turunannya ada tiga. Yang mana yang pertama itu adalah sebuah puisi, yang kedua adalah sebuah prosa. Prosa itu terbagi atas dua, ada yang dinamakan dengan sebuah cerpen, dan ada juga yang dinamakan dengan sebuah novel. Dan yang ketiga adalah sebuah drama. Ya. Nah, teks anekdot ini karena memang sifatnya nanti kita akan sama-sama pelajari bahwa di dalam teks anekdot terdapat sebuah dialog, ya. Maka dari itu, teks anekdot ini akan masuk ke dalam sebuah drama. Walaupun memang secara teknisnya ada penulisan yang memang bentuknya tidak seperti drama. Jadi dia bentuknya adalah sebuah paragraf. Ya, tetapi walaupun di dalam paragraf lebih banyak didominasi teks tersebut, teks anekdot khususnya itu adalah sebuah dialog. Nah, oke. Untuk lebih mengetahui tentang apa itu sebuah teks anekdot, kita akan mulai masuk ke dalam bagian yang pertama, ya, tentang pengertian sebuah teks anekdot. Nah, pengertian sebuah teks anekdot itu adalah sebuah cerita singkat dan juga lucu yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Di masa-masa sekarang ini, anekdot terkadang dipakai oleh seorang speaker atau seorang ahli pidato yang menyampaikan sebuah gagasan, sebuah ide, ataupun hal yang memang bisa menjadi hal menarik ketika disampaikan secara lisan di depan umum, ya, sebagai bahan pembuka dalam pidato atau sambutannya. Nah, maksudnya di sini yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sebuah teks anekdot adalah sebuah cerita singkat dan juga lucu. Itu adalah yang perlu digarisbawahi. Kenapa seperti itu? Karena memang pada dasarnya teks anekdot ini tidak terlalu panjang, ya, teksnya. Tetapi memang mereka memiliki, atau teksnya ya, teksnya ini, teks anekdot memiliki sebuah hal yang lucu, sebuah hal yang kalau misalkan diistilahkan itu adalah menggelitik gitu ya, walaupun dalam tanda kutip menggelitik ya. Tetapi ada juga pesan sebenarnya yang disampaikan di dalam sebuah teks anekdot itu sendiri. Maka dari itu, di dalam sebuah teks anekdot, jadi selain cerita singkat dan lucu, teks anekdot pun juga memiliki
sebuah pesan yang disampaikan. Karena pada dasarnya sebuah karya sastra itu memiliki dua hal tadi, ya, walaupun tiga jenisnya itu sudah jelas yang tadi Bapak sampaikan di awal, tetapi pada dasarnya karya sastra itu memiliki unsur pembangun sebuah karya sastra. Yang pertama itu adalah unsur, ya, unsurnya adalah unsur intrinsik, dan yang kedua unsur pembangunnya adalah ekstrinsik. Jadi ada pesan yang disampaikan di dalam sebuah teks anekdot. Nah, selain itu pun juga teks anekdot juga diartikan sebagai teks yang memiliki kemiripan dengan teks recount. Kalau di dalam bahasa Inggris mungkin itu ada tuh ya, teks recount. Recount ini adalah sebuah narasi, sebuah cerita yang diuraikan berdasarkan alurnya. Baik alurnya itu bentuknya adalah sebuah flashback ataupun alurnya progresif ya. Flashback itu adalah mundur ya, atau progresif itu adalah maju di dalam sebuah teks recount atau sebuah narasi atau dalam alur itu ya, yang kandungannya berupa kejadian peristiwa yang dialami oleh seseorang. Nah, oleh karena itu, sebuah teks anekdot itu nanti bisa berbentuk narasi, ya pastinya narasi ya. Narasi itu adalah sebuah cerita, ya, yang diceritakan mulai dari awal sampai akhir, atau dari awalnya ini memiliki sebuah hal yang langsung pada konteks di mana teks itu dijelaskan, cerita itu diuraikan, dan sebuah tulisan itu dituliskan dalam sebuah rangkaian narasi atau cerita. Nah ini ya, bahwa pengertian teks anekdot itu pada dasarnya adalah sebuah cerita singkat dan lucu, namun juga memiliki pesan yang disampaikan. Kalau misalkan disamakan, ya walaupun berbeda gitu ya, tidak sama pastinya, ini bisa dimasukkan kemiripannya dengan sebuah teks recount atau sebuah narasi cerita. Itu adalah sebuah pengertian dari teks anekdot. Selanjutnya, ini adalah sebuah struktur teks anekdot. Ya. Jadi ada 5 struktur teks anekdot, mulai dari abstraksi, orientasi, lalu juga masuk ke dalam sebuah krisis, reaksi, dan yang terakhir itu adalah sebuah koda. Nah, kita nanti pada saat kalian akan memproduksi ataupun membuat sebuah teks anekdot itu harus berdasarkan struktur isi teks anekdot ini. Mulai dari abstraksi, abstraksi itu adalah sebelum adanya cerita itu, tokohnya itu mulai masuk ke dalam alur ceritanya. Jadi menggambarkan tentang suasana yang terjadi. Kalau misalkan nanti ada sebuah contohnya ya yang akan di slide berikutnya berkaitan dengan mana yang abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan yang terakhir itu adalah sebuah koda. Tetapi yang perlu kalian ketahui di dalam sebuah abstraksi itu berbeda dengan orientasi. Orientasi itu udah proses pengenalan, bukan suasana lagi, tetapi si tokohnya sudah mulai masuk ke dalam alur ceritanya seperti apa. Sedangkan untuk abstraksi itu adalah bagian awal di mana suasana itu akan dibangun, cerita itu akan dirangkai atau dikembangkan. Jadi seperti itu. Misalkan kalau misalkan di dalam sebuah film itu sudah disajikan sebuah kejadian atau suasana yang sedang terjadi. Tetapi kalau misalkan di dalam tulisan itu menggambarkan tentang suasana yang terjadi. Misalkan contoh di dalam sebuah dapur terdapat seorang tokoh siapa gitu ya. Tapi kan kalau misalkan di dalam film si tokohnya belum belum ada dialog sama sekali, tetapi baru menggambarkan kejadian-kejadian yang nantinya si tokoh itu akan mulai masuk ke dalam alur ceritanya. Jadi seperti itu untuk perbedaan antara abstraksi dan juga orientasi. Masuk ke dalam struktur teks anekdot yang ketiga, itu adalah sebuah krisis, di mana krisis ini si tokohnya itu mengalami sebuah hal kalau di dalam sebuah alur ini mencapai klimaksnya cerita itu. Ya. Jadi di dalam ceritanya dibingkai ya, dibingkai ceritanya itu terdapat sebuah krisis, di mana krisis tersebut si tokoh ini sudah mulai merasakan sebuah pertentangan atau sebuah klimaks ceritanya ya, yang nantinya akan direspon oleh tokoh yang lain, baik dari tokoh itu sendiri maupun dari lawan tokohnya gitu ya, lawan main tokoh tersebut. Itu nanti kita akan lihat karena memang setelah adanya sebuah krisis, disinilah akan menjadi momentum pesan apa yang nantinya kalian akan sampaikan di dalam sebuah teks anekdot.
sampai nanti reaksi jawaban, di mana reaksi tersebut si lawan tokohnya ataupun si tokoh tersebut akan mengalami sebuah tidak memiliki jawaban yang pasti kembali gitu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah bahwa si tokohnya nanti akan tidak memiliki jawaban atau tidak mampu berkata-kata lagi, karena memang apa yang disampaikan ini bisa menjadi hal yang didiskusikan atau pesan yang disampaikan di dalam sebuah teks anekdot. Dan yang terakhir adalah sebuah koda. Koda ini sama seperti sebuah kesimpulan tetapi berbeda ya. Kalau kesimpulan kan merangkum seluruh isi cerita, tetapi ini adalah lanjutan dari reaksi yang sedang terjadi setelah krisis itu. Nanti kita akan sama-sama lihat contoh dari sebuah teks anekdot dan bagaimana struktur teks anekdot ini dioperasikan ya atau diletakkan dalam proses teks anekdot. Oke, kita lanjut berkaitan dengan teks anekdot ya. Teks anekdot ini tidak akan bisa lepas dari sebuah kaidah kebahasaan teks anekdot itu sendiri. Itu ya. Mengapa seperti itu, Pak? Karena memang pada dasarnya teks anekdot ini itu sangat relevan sekali ya dengan kaidah kebahasaan. Maksudnya itu adalah bahwa di dalam kaidah kebahasaan teks anekdot ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan bahasa ya. Karena memang sebuah kebahasaan tidak bisa lepas dari sebuah literatur atau karya sastra. Yang pertama, ini adalah sebuah urutan peristiwa berdasarkan waktu ya. Oke, konteks waktu di sini pun juga sudah sangat jelas yang ingin diceritakan ya. Mulai dari apakah waktu itu masuk ya ke dalam waktu pagi, siang, sore atau malam, ataupun memang waktunya adalah berkaitan dengan kapan si cerita ini, si tokoh di dalam cerita ini berada. Itu akan dijelaskan berkaitan dengan berdasarkan waktu peristiwanya. Nah, selain itu pun juga yang kedua menggunakan jenis pertanyaan retorik, pernyataan yang tidak harus dijawab. Ya, maksudnya, nah ini yang tadi Bapak bilang setelah krisis di dalam sebuah strukturnya, nanti akan ada sebuah reaksi. Reaksi di sini adalah sebuah kata retoris, ya, sebuah pernyataan yang disampaikan oleh si lawan tokohnya atau si tokohnya tersebut. Itu bisa juga terjadi. Jadi bagaimana cerita itu dikemas di dalam sebuah teks retoris ya. Nah, retoris di sini intinya adalah bahwa seseorang itu tidak bisa untuk berkata-kata lagi ketika menjawab atau setelah si lawan bicaranya itu menanggapi dari apa yang telah disampaikan. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa retoris itu atau retorik ya. Intinya adalah retorik itu adalah sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan ini masuknya ke dalam sebuah interrogatif, bukan retorik interrogatif ya. Maka dari itu tadi di awal yang Bapak sampaikan bahwa teks anekdot ini masuk ke dalam sebuah bisa masuk ke dalam sebuah pidato di dalam pengertian yang tadi di awal itu ya. Itu adalah kaidah kebahasaan teks anekdot yang kedua. Kita lanjut yang ketiga adalah penggunaan adverbia atau kata keterangan. Nah, keterangannya ini bisa berbentuk keterangan tempat ya. Jadi bentuk adverbianya bisa berbentuk seperti itu. Ataupun mungkin kata keterangannya ini bisa berbentuk hal yang lain selain kata tempat tadi. Itu berkaitan dengan adverbia. Lalu juga ada penggunaan konjungsi atau kata hubung. Nanti juga banyak dan kalian pun juga sudah mengetahui tentang kata hubung atau konjungsi. Ya, baik yang kemarin tuh pada saat kalian memproduksi atau menulis contoh kalimat ya, baik yang kalimat parataktik ya ataupun yang hipotaktik, ada konjungsi yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua. Jadi seperti itu. Contohnya seperti dan ya, itu adalah kata hubung dan ya, atau itu juga masuk ke dalam sebuah konjungsi. Itu yang keempat. Yang kelima, kaidah kebahasaan teks anekdot adalah penggunaan verba atau kata kerja. Nah, ini memang sangat memungkinkan sekali ya, bahkan pasti, bukan mungkin lagi ya. Pasti di dalam teks anekdot itu pasti akan menggunakan kata verba atau
penggunaan kata kerja. Itu sudah jelas ya, baik kata kerjanya aktif ataupun pasif pasti akan selalu digunakan. Yang paling penting kata kerja itu pada dasarnya menggunakan imbuhan atau kalau misalkan di dalam sebuah linguistik atau bahasa ya, verba di sini baik yang aktif maupun yang pasif itu biasanya menggunakan kata imbuhan ya. Imbuhan atau sebutannya itu adalah sebuah afiksasi ya, baik prefix ya, infix dan lain sebagainya itu, atau yang satu lagi tuh pokoknya ada 3, baik yang di awal ya imbuhannya ya, dan juga kalau misalkan itu yang aktif, kalau yang pasif itu biasanya di gitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris biasanya itu mana yang present, mana yang past gitu ya. Jadi seperti itu bentuk dari sebuah verba. Lalu selanjutnya ini menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, ini biasanya kategori dari sebuah kalimat perintah itu adalah yang pertama penggunaan akhiranlah walaupun tidak mutlak harus akhiranlah. Misalnya contoh ambillah itu adalah akhirannya kata dasarnya ambil, akhirannya adalah lah. Maka itu adalah sebuah kata perintah, tetapi tinggal nanti dirangkai dalam membuat kalimatnya. Intinya seperti itu, ada akhiranlah, walaupun tidak bersifat mutlak harus akhiranlah. Lalu yang kedua, biasanya pada umumnya kalimat imperatif itu berbentuk sebuah ada tanda seru. Itu ya, ada tanda seru itu adalah sebuah bisa berbentuk kalimat imperatif atau penggunaan kalimat perintah. Dan yang ketujuh, ini adalah penggunaan kata tanya retorik, ya sama seperti yang tadi nomor 2, bahwa si tokohnya ini tidak akan bisa untuk menjawab ya, tidak bisa untuk berkata-kata lagi karena memang bentuknya adalah sebuah pernyataan atau retorik. Nah, inilah kaidah kebahasan di dalam sebuah teks anekdot. Kita akan lanjut ke yang berikutnya, slide berikutnya, bahwa ini adalah sebuah langkah-langkah ya, langkah-langkah penulisan teks anekdot. Yang pertama itu adalah menentukan ide pokok cerita yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Ini hal yang pasti yang akan selalu ada, mau mata pelajaran bahasa Indonesia ataupun mapel yang lain, ide pokok ya atau sebuah ide itu akan seharus selalu ada. Karena ini adalah sebuah buah pikiran dari kalian mengetahui dan kalian belajar. Seperti itu. Walaupun memang ide pokok ini pasti akan selalu ada di dalam sebuah bahasa Indonesia karena memang ide pokok itu ya. Ada juga gagasan utama, biasanya seperti itu kalau di dalam bahasa Indonesia. Lalu juga nanti kalian akan menemukan ada kalimat inti dan inti kalimat, tetapi itu nanti kita akan pelajari karena memang sifatnya lebih ke analisis gitu ya, analisis kalimat untuk menentukan sebuah kalimat inti atau inti kalimat. Yang paling penting di sini di dalam sebuah teks anekdot itu adalah kalian mengetahui tentang ide pokok yang ingin disampaikan dalam cerita atau dalam teks anekdot. Yang kedua, langkah dalam penulisan teks anekdot itu adalah mencari sumber bahan referensi agar pembahasan teks anekdot tidak di luar batasan. Ini jelas ya, bahwa di dalam sebuah teks anekdot itu harus memiliki sebuah batasan supaya tidak terlalu jauh melenceng dari cerita yang ingin disampaikan atau pesannya bisa sampai. Message-nya ini bisa sampai kepada pembaca pesannya. Itu ya. Karena memang pada dasarnya pesan yang disampaikan di dalam sebuah teks anekdot ini harus benar-benar bisa tersirat atau tersurat nanti yang kedua, yang ketiga itu ya. Yang ketiga masuk ke dalam langkah penulisan yang ketiga teks anekdot. Jadi memang di dalam sebuah teks anekdot harus memiliki batasan supaya tidak terlalu melenceng atau tidak terlalu jauh cerita yang ingin diuraikan atau dituliskan dalam bentuk teks anekdot pastinya. Lalu yang ketiga tadi ini sudah disinggung sedikit dari poin nomor 2 ya tentang langkah penulisan teks anekdot, bahwa yang ketiga menyampaikan isi pesan sebuah teks anekdot bisa melalui tersirat ataupun tersurat. Nah, ini nanti yang paling penting sebenarnya di sini ya. Yang paling penting di dalam sebuah teks anekdot walaupun yang lain juga penting gitu ya, tetapi hal yang bisa menjadi apa namanya ya, menjadi hal yang mutlak gitu ya, menjadi hal yang harus itu adalah poin ketiga ini, yaitu adalah sebuah teks anekdot itu harus bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk tersirat ataupun tersurat. Baik kalau misalkan
tersirat ini kan tidak ini ya, tidak jelas gitu ya. Maksudnya tidak to the point lah intinya gitu. Tidak to the point di dalam sebuah hal yang disampaikan. Tetapi kalau misalkan tersurat itu jelas yang ingin disampaikan seperti apa. Itu. Lalu yang keempat, kita lanjut dulu ya. Yang keempat adalah menentukan alur cerita dalam teks anekdot. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi di awal Bapak sampaikan berkaitan dengan unsur intrinsik bahwa memang harus ada alur di dalam teks anekdot karena teks anekdot ini berbentuk mirip dengan recount. Ya, recount di sini adalah sebuah cerita atau narasi yang dituliskan. Oleh karena itu alurnya harus ada. Maka dari itu di awal penyampaian Bapak ya memang harus ada langkah di mana alur itu dibuat. Mulai apakah alurnya itu flashback ataupun alurnya itu adalah sebuah alur yang progresif gitu ya. Jadi memang harus jelas dalam menuliskan alurnya. Jadi alur ini harus ada di dalam sebuah teks anekdot. Lalu yang kelima ini adalah berkaitan dengan tinggal ya pengembangan isi teks anekdot berdasarkan struktur dari teks anekdot. Nah ini tadi sudah dijelaskan ya tentang sebuah struktur isi dari teks anekdot yang 5 tadi itu, mulai dari abstraksi, orientasi, masuk ke krisis, reaksi, dan yang terakhir itu adalah sebuah koda. Oke, jadi seperti itu untuk langkah-langkah penulisan nanti pada teknisnya kita akan mulai langsung masuk ke dalam contoh teks anekdotnya. Ini ya adalah sebuah contoh teks anekdot. Oke, ya. Kita akan mulai masuk ke dalam contohnya. Kita terbatas ini ya, karena Bapak tidak menggunakan yang premium, yang basic zoom-nya. Jadi sepertinya sudah diingatkan tinggal sekitar 9 lah ya. 9 atau 8 sampai 9 menit lagi untuk pertemuan Zoom kita. Nah, ini contoh teks anekdot, Bapak akan lanjut. Ya. Yang pertama itu adalah teks anekdot ini berjudul Live. Ya, ini cuma satu Bapak contohkan, masih banyak contoh yang lain dalam sebuah teks anekdot. Sini bisa kalian baca juga atau Bapak bacakan di sini, nanti kita akan bedah dan kita akan analisis berdasarkan struktur isi dan juga kaidah kebahasaan di dalam sebuah teks anekdot. Yang pertama, ini tokohnya adalah sebuah surti, ya bukan sebuah tapi seorang ya, seorang surti. Lalu yang satu lagi adalah Rumboy. Di sini yang menjadi abstraksinya ini adalah surti datang dari desa untuk liburan ke Jakarta, kemudian masuk hotel bintang 5 dan pesan satu kamar luxury room, gitu ya. Itu adalah sebuah abstraksi. Lalu masuk tuh ke dalam sebuah orientasi. Lalu ia diantar oleh Rumboy yang bertugas membawakan kopernya menuju kamar. Kamar ya, bukan kamar. Oke, dia lanjut. Setelah pintu tertutup, Surti kaget dan marah-marah ke Rumboy. Lalu si Surti itu pun juga akhirnya mengatakan, ya, si Surti mengatakan seperti ini. Hei bang, aku memang orang kampung, tapi aku nggak kampungan. Jangan dikira aku nggak bisa bayar sewa kamar hotel mewah ini ya. Ini bukan kamar yang aku pesan. Kamar ini sempit, sumpek, nggak ada TV, tempat tidur, dan juga kamar mandi. Akhirnya setelah si Surti itu mengatakan luapan emosinya, ya luapan emosi yang disampaikan kepada si Rumboynya, akhirnya ditanggapilah oleh si Rumboy. Rumboy mengatakan dengan santunnya seperti ini, maaf mbak, kita ini masih di lift. Tuh, ya. Dan yang terakhir ditutup dengan sebuah koda adalah Surti muka merah, mata berdarah saking malu. Ini adalah sebuah teks anekdot yang menggambarkan tentang penilaian terhadap seseorang gitu ya. Bahwa pada dasarnya apa ya? Kita jangan langsung menilai seseorang ketika kita baru bertemu atau secara sederhananya ada sebuah ungkapan atau wisdom ya, wisdomnya atau nasihat gitu ya. Ada sebuah nasihat seperti ini bunyinya, don't judge, be careful. Jadi jangan menjudge seseorang ketika memang kita belum tahu gitu ya, dan kita memang pada dasarnya harus mencari tahu terlebih dahulu baru menilai gitu ya. Nah ini sini cerita di dalam teks anekdot yang berjudul Live inilah gitu ya, menceritakan tentang hal tersebut. Jadi pada dasarnya teks anekdot itu adalah sebuah teks yang memang singkat, lucu, tetapi ada pesan yang ingin disampaikan di dalam teks anekdot tersebut. Kalau di dalam sebuah karya sastra, baik cerpen ataupun novel, ini masuknya ke dalam sebuah amanat gitu ya. Unsur intrinsiknya adalah amanat. Amanatnya apa? Gitu ya.
Nanti baru uraiannya bisa dijelaskan dalam unsur ekstrinsik. Bisa berbentuk nilai apa nih? Moral, nilai sosial, ya, nilai agama, atau nilai-nilai yang lain berkaitan dengan unsur intrinsik. Jadi seperti itu, berkaitan dengan sebuah teks anekdot, dan nantinya kalian bisa memproduksinya seperti itu ketika menuliskan teks anekdot. Oke ya, ini adalah sebuah contoh dari teks anekdot, dan di sini kaidah kebahasannya jelas, ada konjungsi, lalu juga ada imperatif, dan retorik itu adalah retoris. Pernyataannya adalah ketika si Romboy mengatakan, maaf Mbak, kita ini masih di lift. Nah, itu adalah sebuah retoris ya yang tidak bisa dijawab kembali oleh si Surti, tokoh utama dari teks anekdot yang berjudul Lift ini. Oke ya, jadi seperti ini contoh di dalam teks anekdot. Dan yang terakhir adalah sebuah kesimpulan, dapat diartikan bahwa sebuah anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian seseorang sebenarnya. Teks anekdot memiliki struktur ya yang 5 tadi itu, kaidah kebahasaan, baik kata maupun kalimat, serta langkah-langkah penulisan. Jadi seperti itu kesimpulan dari teks anekdot yang nantinya kalian akan pelajari lebih dalam. Oke, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan berkaitan dengan sebuah teks anekdot, baik dari sisi pengertian, baik dari sisi kaidah kebahasaan, ataupun langkah-langkah di dalam menuliskan sebuah teks anekdot? Bapak persilahkan untuk bertanya. Oke, tidak ada yang bertanya ya? Berarti alhamdulillah kalian sudah paham semua. Tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya nih ya, kalian waktu di SMP atau waktu di MTS, ya pokoknya sekolah sebelumnya lah, sebelum masuk ke Aliyah atau Man 11 Jakarta, apakah kalian sudah pernah mendengar atau bahkan ada yang sudah pernah belajar tentang teks anekdot? Halo, Belum. belum? Belum, Kak. Oke, Belum, belum Kak. ya. Belum ya. Oke, oke. Nah, di sini nanti kalian akan memproduksi sebuah teks anekdotnya dalam bentuk video animasi ya. Nanti mungkin waktu Zoom-nya akan ini ya, apa namanya, selesai. Tetapi nanti kita akan lanjutkan lagi, Bapak akan kirimkan link Zoom yang baru ya untuk kalian memahami untuk tugas yang nantinya kalian akan buat bersama kelompoknya. Sebelumnya Bapak belum pernah membuat kelompok bahasa Indonesia di kelas 10 keagamaan ya? Belum, Pak. Belum, Iya, Kak. Oke. Belum ya, oke. Nggak apa-apa, nanti kita akan sama-sama buat dan Bapak minta bantuan untuk pengurus kelasnya, membantu Bapak dalam proses pembuatan kelompok belajar bahasa Indonesia. Karena memang tugas yang berikutnya ya, karena memang gini, Bapak ingin memberikan informasi terlebih dahulu ya bahwa pada dasarnya kita sangat mepet sekali untuk jadwal belajar PJJ kita. Dan kemungkinan untuk 2 pekan ke depan kalian sudah mulai masuk ke dalam PAS, penilaian akhir semester. Jadi Bapak agak sedikit cepat dalam memberikan materi khususnya anekdot, karena pada dasarnya teks anekdot ini sangat mudah, tetapi memang perlu ketelitian dan juga perlu kepekaan gitu ya terhadap kalian membuat sebuah teks anekdot itu. Nah, nanti kalian akan bersama teman kelompoknya itu akan membuat sebuah video animasi, satu video animasi saja berkaitan dengan teks anekdot. Teks anekdotnya bebas, apapun itu teks anekdotnya. Yang paling penting adalah ada teks yang nanti akan dibuat bersama kelompok dan juga ada video animasi. Jadi langsung ada tugasnya 2 dalam membuat video animasi dan juga penulisan teks anekdot. Untuk video animasinya itu bebas, penggunaannya boleh menggunakan Powtoon, aplikasi online itu bisa kalian gunakan ya untuk Powtoonnya, ataupun Adobe ya yang kalian kuasai, ataupun yang lain lah yang berkaitan dengan sebuah animasi. Itu video animasi ya. Nanti bisa langsung diberikan linknya ataupun
berbentuk bisa kalian unggah di YouTube. Tetapi kalau misalkan bentuknya adalah kalian tidak ingin dipublish, silahkan. Yang paling penting ketika nanti pada saat proses pengumpulan, itu kalian akan bisa melihat, Bapak bisa akan melihat video yang telah kalian buat bersama teman kelompoknya. Jadi hanya satu video animasi untuk satu kelompok dan juga satu penulisan untuk satu kelompok. Jadi satu kelompok memiliki dua, ada tulisan teks anekdotnya, teksnya, ada juga video animasinya. Jadi seperti itu. Oke?